Baik, selamat malam, Pak. Di sini saya akan menjelaskan uh, program yang sudah saya buat, yaitu ini adalah programnya. Jadi, program ini sampai sini itu dia maksudnya kode codingan di atas ini merupakan antarmuka interaktif menggunakan IP widgets di dalam Jupyter Notebook untuk melatih model neural network. Pengguna dapat mengunggah file data berformat TXT, lalu memasukkan nilai parameter pelatihan seperti jumlah epoch, learning rate, hmm, dan jumlah neuron pada hidden layer melalui input yang telah disediakan. Setelah semua nilai diatur, pengguna dapat menekan tombol jalankan model untuk memulai proses pelatihan dan menampilkan hasilnya. Antarmuka ini mempermudah pengguna dalam bereksperimen dengan parameter tanpa harus mengubah kode secara langsung. Selanjutnya, codingan yang ini, codingan yang saya tandain ini, maksudnya ini adalah potongan kode yang Anda tuliskan adalah bagian dari fungsi run model yang bertugas menangani proses pelatihan model saat tombol jalankan model diklik. Berikutnya penjelasan dalam bentuk paragraf singkat. Fungsi run model bertanggung jawab menjalankan seluruh proses pelatihan model file setelah file data diunggah. Fungsi ini pertama-tama membersihkan output sebelumnya dan memeriksa apakah file telah diunggah. Jika tidak ada file, akan muncul pesan peringatan. File yang diunggah dibaca dalam format tab separate dan diperiksa apakah memiliki kolom X1, X2, dan Y1. Seperti ini, X1, X2, dan Y1. Kolom tersebut sebagai input dan output yang diperlukan. Jika format file sesuai, fungsi akan mengambil nilai parameter pelatihan atau jumlah epoch, learning rate, dan jumlah height node-nya dan input weight yang telah diisi oleh pengguna. Langkah selanjutnya atau yang belum dituliskan dalam potongan ini biasanya melibatkan pemisahan data, pembuatan model, pelatihan, dan visualisasi hasil. Ini kita akan scroll ke bawah lagi. Ya, ini dia tampilannya. Nah, seperti yang ini dia, ini ke bawah, itu potongan kode ini melanjutkan proses dari fungsi run model sebelumnya dan bertugas untuk memproses data serta melatih model neural network. Penjelasannya itu ya ini, setelah data dinyatakan valid, bagian ini memisahkan fitur input X1 dan X2 dan target output Y1 ke dalam variabel X dan Y. Data kemudian dibagi menjadi dua latih dan data uji menggunakan train test split dengan proporsi 80/20. Selanjutnya, model neural network dibangun dengan arsitektur sederhana. Satu hidden layer berisi jumlah neuron sesuai input pengguna dengan fungsi aktivasi ReLU dan satu output layer dengan aktivasi sigmod. Model dikompilasi menggunakan algoritma Adam dan dilakukan berdasarkan jumlah epoch yang dimasukkan pengguna. Setelah model dilatih, data diprediksi kembali untuk menghitung mean square error atau MSE sebagai metrik evaluasi akurasi model. Setelah itu, setelah proses prediksi selesai, setelah ini codingan ini di running, hasilnya divisualisasikan menggunakan tiga grafik yang ditampilkan secara vertikal. Grafik pertama secara langsung
Ini dia grafik pertama, yaitu secara langsung antara nilai target asli Y1 dengan hasil prediksi dari model MSE sebagai indikator akurasi. Yang grafik kedua ini atau Y1 ini eh, maksudnya menampilkan sinyal asli dari Y1, sedangkan grafik grafik ketiga memperlihatkan hasil prediksi model secara terpisah. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengevaluasi seberapa baik model meniru pola dari data asli. Selain grafik, parameter yang dimasukkan pengguna seperti jumlah epoch, learning rate, dan jumlah neutron di hidden layer juga ditampilkan bersama nilai MSE. Terakhir, komponen tombol run button dihubungkan ke fungsi run model dan seluruh antarmuka ditampilkan ke dalam bentuk VBox. Seperti ini. Tadi udah codingan, udah kita jalankan, dan udah saya upload juga. Udah saya upload dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini percobaan pertama ya. Gambar tersebut menunjukkan performa model neural network dalam memprediksi nilai Y1 dari input X1 dan X2. Analisisnya yang pertama ini, dari yang pertama ini, prediksi versus target atau MSE sama dengan 0,57036. Maksudnya itu grafik pertama memperlihatkan perbandingan antara nilai target biru dan prediksi oranye putus-putus. Terlihat bahwa prediksi neural network tidak mengikuti pola target dengan baik yang ditunjukkan oleh perbedaan besar antara garis biru dan oranye. Sedangkan target Y1 atau grafik kedua hanya menunjukkan nilai target Y1 asli. Sinyal ini memiliki fluktuasi besar dan bersifat nonlinear, yang menjadi tantangan bagi model untuk dipelajari secara akurat. Dan prediksi neural networknya, grafik ketiga, memperlihatkan hasil prediksi model. Pola prediksi terlihat tidak menyerupai bentuk gelombang target, melainkan cenderung berada pada kisaran 0 sampai 1 dengan bentuk tidak halus. Terus, coba kita mainkan di epoch-nya, learning rate-nya, dan hidden net-nya. Misalnya ini kita buat 94, learning note-nya 2, hidden-nya kita jalankan. Oke, dan inilah hasilnya. Yuk kita jalankan. Inilah hasilnya. Jadi di sini pada hasil yang terbaru ini model neural network dilatih selama 1000 epoch dengan learning rate sebesar 0,1 dan jumlah node tersembunyi sebanyak 10. Grafik pertama memperlihatkan perbandingan antara nilai target biru dan hasil prediksi oranye putus-putus. Terlihat bahwa hasil prediksi belum mampu mengikuti pola kompleks dari target dengan baik. Meskipun sudah melalui banyak epoch, ini tercermin dalam mean square error atau MSE yang masih tinggi, yaitu 0,8007. Jadi kesimpulannya dari percobaan pertama kedua itu, percobaan pertama menggunakan 100 epoch learning rate 0,01 dan 10 hidden node menghasilkan prediksi yang menunjukkan bahwa model mampu belajar dengan baik. Sebaliknya pada percobaan kedua dengan epoch dikurangin menjadi 995 dan learning rate diperbesar menjadi 1,1, akurasi justru menurun drastis dengan MSH tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa learning rate yang terlalu besar dapat menyebabkan model tidak konvergen dengan baik. Meskipun jumlah epoch ditambah, pemilihan
parameter yang tepat lebih penting daripada sekedar memperbanyak literasi. Mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam.